Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vina Khronisa. Pada kesempatan tutorial video kali ini saya akan membagikan beberapa fungsi icon pada Microsoft Word. Kalau begitu langsung saja kita simak videonya. Pertama kita menuju ke Microsoft Word. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang icon home. Di bagian home ini ada 5 bagian, yaitu ada clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Yang pertama ini clipboard. Kita klik terlebih dahulu. Kita ulangi. Nah, ketika kita mengeklik, maka yang bagian pas, kita ulangi lagi. Nah, ini bagian pas, cut, copy, dan format painter baru bisa digunakan. Dan format painter ini fungsinya untuk menyontoh format dokumen lain ke dokumen yang baru. Kemudian next kita move ke bagian font. Bagian font ini ada font, ini jenis-jenis tulisan. Kemudian di bagian ini ada font size, ini untuk ukuran tulisan. Nah, kayak gini. Terus ini bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, kemudian underline untuk memiringkan. Kemudian selanjutnya ini ada grow font, gunanya untuk memperbesar tulisan. Kemudian ada spring font, mengecilkan tulisan. Dan di sini ada change case. Ini kalian bisa milih uppercase atau kapitalis, terserah. Kemudian next ada clear formatting. Nah, ini akan kembali ke format yang pertama. Kemudian next yaitu ini gunanya untuk mencoret tulisan. Kemudian kalau ini fungsinya untuk angkat bawah. Misalnya kita tulis di sini karena ini udah dicoret. Oke, 60. Nah, kita klik dulu yang nolnya. Bold maksudnya. Kita ulangi lagi. Nah, kemudian kita klik. Ya, jadi dia di bawah, kemudian pangkat atas jadi 60 Celcius. Kemudian next yaitu ada text effect. Kita kembalikan dulu semuanya. Nah, di sini kalian bisa beli efek pada tulisan seperti ini. Kemudian yang ini bagian shadingnya, highlight. Nah, kayak gini. Kemudian next ini adalah warna tulisan, tema color. Next kita move ke bagian paragraph. Di sini ada bullet. Kemudian ini ada numbering yang fungsinya untuk beri format penomoran di tiap paragraf terpilih. Ini juga. Kemudian ada decrease indent. Ini untuk membuat, ini karena udah ke kiri, kita tuju ke kanan dulu. Kita blok terlebih dahulu. Oke, jadi ke kanan. Nah, ke kiri seperti ini. Kemudian ada ini untuk membuat tulisan tengah, kemudian rata kiri, rata kanan. Kita kembalikan lagi. Kemudian ini fungsinya kita blok dulu. Ctrl A. Ini fungsinya untuk membuat rata kiri dan kanan. Nah, ini terserah kalian, sesuka kalian, seperti itu. Kemudian ini spasi, kita blok terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke. Next yaitu ada border. Nah, di sini kalian bisa memberi border sesuai dengan keinginan kalian. Pindah ke styles. Styles ini fungsinya untuk merubah bagian font. Nah, di sini ada 2 grup, yaitu ada hiding styles, kemudian ada change style. Nah, di sini ketika kalian ingin hiding, bisa banget langsung saja kita buka hidingnya seperti ini. Karena ini terlalu itu, kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, oke, kita hiding dulu. Nah, ini ada title, kalian bisa milih, terserah di bagian mana. Kemudian yang bagian editing ini. Nah, ketika kita find ini ketika kita ingin menemukan pada
tulisan. Misalnya kita mau mencari kata dari. Oke. Nah, di sini akan muncul kata dari. Dan di sini hasilnya ada 14 kata dari. Kemudian replace, misalnya kita ingin mencari dari kata dari, kita ubah ke replace all. Yes. Oke, maka kata dari akan pindah ke. Oke, next, select all ya, ini ya untuk memilih semua tulisan. Oke, selanjutnya kita menuju ke menu insert. Nah, di insert ini ada page. Fungsi dari cover page ini yaitu membuat halaman sampul dengan desain yang telah tersedia. Kemudian next, blank page. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi. Kemudian ada page break ketika kita ingin memulai halaman baru pada posisi kursor. Kita kembalikan lagi. Kemudian selanjutnya yaitu ada tabel. Nah, tabel ini fungsinya yaitu untuk membuat tabel. Di sini kita pilih saja. Terserah ini ingin berapa. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kalian tinggal pilih desainnya. Ini jika kalian ingin mengatur border, stylus, dan juga warna. Kemudian next ada picture. Picture ini ketika kita ingin menyisipkan gambar pada dokumen, kita ini bisa mengambil lewat file. Kemudian kalau online picture ini kita bisa searching gambar di media sosial. Kemudian untuk shape ini fungsinya untuk menyisipkan gambar atau vector drawing. Nah, kita kasih emot. Di sini saja kita klik. Nah, seperti ini. Kalian tinggal ngatur ukurannya. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi. Kemudian selanjutnya itu ada smart art. Smart art ini kayak bagian-bagian bagan seperti ini, dan biasanya kita menggunakan ini mungkin untuk menggali data, atau juga bisa ketika kita membuat PowerPoint. Nah, kita membutuhkan smart art. Kemudian chart ini fungsinya untuk membuat diagram. Nah, seperti ini. Kemudian ada screenshot ketika kita ingin mengcapture bagian mana, langsung saja kalian klik screenshot. Kemudian aplikasi for office ini untuk menyisipkan sebuah aplikasi ke dalam dokumen. Nah, karena kita tidak ingin menyisipkan aplikasi, maka tidak perlu saya kasih contoh. Ini ada online video media, karena sekarang tidak ada sambungan internet, maka ini tidak bisa diklik ya. Selanjutnya itu ada links. Dari sini ketika kita ingin hyperlink, ketika kita ingin menyisipkan link, bookmark, menyisipkan marka atau buku, kemudian cross reference ketika kita ingin memberikan referensi. Kemudian next, di sini ada comments, kemudian ada header dan footer. Nah, kita klik. Kita tunggu masih loading. Nah, di atas di sini kalian bisa menulis sesuai kesukaan kalian. Di sini misalnya tema atau nama atau apa kayak gitu. Kemudian kalau footer ini bagian bawah, kita close dulu. Oke. Header dan footer ini sama ya. Kalau header bawah, atas, maaf, kalau footer bagian bawah. Kemudian page number. Nah, ketika kita ingin memberikan nomor, nah 1, dan di sini nanti bagiannya ke bawahnya lagi bisa kalian tulis 2, kemudian next dan selanjutnya. Kita close. Kita kembali lagi ke insert. Kemudian di sini ada bagian teks. Di sini ada textbook. Ini untuk menyisipkan kotak teks. Ini tidak keluar ya. Oke. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa menulis apapun, kemudian bisa diperbesar juga, bisa diperkecil. Kita kembalikan lagi. Belum kembali ini rupanya. Kita hapus dulu ya. Bisa dihapus ya.
Kemudian ada quick parts. Quick parts ini fungsinya untuk menyesuaikan komponen siap pakai seperti auto text, dokumen, file, tabel, dan lain-lain. Nah, auto text atau dokumen property yang ada di galeri bisa. Kemudian word art menyesuaikan objek teks yes. Kita klik terlebih dahulu. Ada word art. Nah, di sini kalian bisa memilih. Oke, kita kembalikan. Drop tab ini untuk membuat huruf berurutan besar pada awal ya. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gini terserah kalian. Kemudian ada signature line. Kemudian ada date, tanggal, dan juga waktu. Ini bisa langsung saja kita klik ini, maka akan muncul ini. Kemudian objek, ketika kita ingin menghapuskan objek dari aplikasi di luar Microsoft Word, misalnya seperti ini. Masih loading, maaf ya karena memang laptopnya agak lemot, jadi ya agak loading. Nah, kalian tinggal pilih saja mana objek yang ingin kalian masukkan di sini ya. Oke, kita kembali saja. Kemudian yang terakhir itu ada simbol. Nah, di simbol ini ada equation. Equation ini untuk menulis persamaan bentuk matematis. Kayak yang nggak ada di keyboard. Jadi kalian bisa memilihnya di equation. Jadi kayak akar-akar seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada simbol. Nah, biasanya simbol-simbol ini perlu ketika kita ini menggunakan misalnya menulis kayak simbol fonetik atau lain sebagainya. Kalian tinggal mengklik simbol saja ya. Oke, next kita move ke icon design. Oke, yang pertama itu ada tema. Tema ini untuk menambahkan tema untuk memberikan gaya pada dokumen. Ini bisa kalian pilih yang mana kesukaan kalian. Kemudian ada colors, memilih warna tema pada dokumen. Kemudian ini ada fonts, kalian bisa mengatur fonts atau bagian fonts mana yang ingin kalian pakai ya. Nah, ini terserah variasi kesukaan kalian. Kemudian ada next, ada paragraph spacing. Ini untuk mengubah spasi antar paragraf dengan cepat. Jadi kalian tidak perlu satu-satu, tapi cukup di sini. Ini secara otomatis akan terganti seperti ini. Kemudian ada effects. Ini untuk memberikan perubahan efek pada objek yang dipilih. Misalnya kita klik dulu. Oke, ini tadi ada tulisannya. Oke, kita klik efek. Nah, terserah ini kalian nanti mau pilih yang mana kayak gitu. Nah, ada set as default. Ini untuk menjadikan gaya dokumen saat ini diterapkan pada dokumen lainnya. Oke, tidak perlu ya. Kemudian ada watermark. Nah, di bagian group page background ini ada kayak watermark, ada page color dan page border. Kemudian di watermark ini ketika kita ingin memberikan efek pada tulisan. Ini bagian bawah, kita coba lagi. Confidence, apakah sudah berefek? Kita lihat. Nah, ini ada ya. Dan di sini kalian juga bisa custom, misalnya pengen tulisan seperti apa, kayak gitu juga bisa. Jadi kalian tinggal set saja di bagian sini watermark. Nah, kalian pilih custom dan kalian bisa menulis kata apa yang ingin kalian sisipkan di bagian watermark. Nah, di sini kalian bisa misalnya nih confidential, kita ubah menjadi spirit. Oke, kita apply, kita lihat apakah sudah berefek apa belum. Nah, ini ada spirit seperti itu. Kemudian next ada page color. Page color ini untuk memberikan warna pada halaman dokumen. Kita bisa kita bisa kasih warna hitam, biru, merah, atau apa kesukaan kalian. Kemudian page border. Page border ini untuk menambahkan bingkai pada sisi kertas. Nah, misalnya dikasih garis atau shadow, kita apply. Oke, nah seperti ini. Oke, kita menuju ke page layout. Ini yang terakhir. Nah, di sini pertama ada page top. Ini ada margin untuk menentukan letak pada lembar kerja. Bisa normal juga. Nah, kemudian next orientation, bisa kalau landscape seperti ini. Kita kembalikan lagi ke portrait. Kemudian size, ukuran kertas, bisa letter atau A4. Kemudian columns, ini ketika kita ingin membagi tulisan ini menjadi 2 kolom, bisa seperti ini. Nah,
atau 3. Oke, kita kembalikan lagi. Breaks ini untuk memisahkan lembar kerja sebelumnya dengan sesudahnya. Kemudian ada line number ketika kita ingin memberi nomor. Nah, ini otomatis dari first paragraph sampai terakhir ada nomornya. Kemudian hyphenation. Nah, ini karena sudah saya otomatis ya, digunakan untuk memisah antara tanda hubung dengan suku kata. Kita kembalikan ke non. Nah, maka tidak ada. Kemudian selanjutnya di bagian paragraf ini pertama ada left. Oke, kita blok terlebih dahulu. Next kita menuju ke paragraf. Ini bagian left, kita blok terlebih dahulu. Di sini bagian kiri lah, kalian bisa mengatur letak hurufnya seperti ini. Kita kembalikan ke right, kalian bisa geser ke kanan. Kemudian before, ini spasi ya, spasi. Ini before sama after fungsinya sama juga, jadi terserah kalian. Ya, kayak gini. Kemudian oke, yang terakhir yaitu ke range. Nah, di sini kita harus menyesuaikan gambar terlebih dahulu, karena jika tidak maka tidak akan bisa di-apply. Oke, kita menuju insert. Kita sesuaikan gambar terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah siapkan gambar. Kita insert. Kita kecilkan. Kita kecilkan lagi. Nah, kemudian position. Ini kalian bisa merubah posisi gambar ini. Bisa di samping atau bisa di tengah-tengah seperti ini. Oke. Kemudian yang warp text berfungsi untuk menyesuaikan gambar ke dalam naskah. Tadi sudah. Jadi kalian bisa milih kayak gini, behind the text lah. Ketika kita klik behind the text, maka fotonya akan berada di belakang tulisan kayak gini. Nah, ini suka-suka kalian ya. Kemudian next bring forward, ini fungsinya untuk menentukan picture ke depan. Kita coba, karena ini sudah di depan. Kemudian kita send backward, ini fungsi untuk menentukan picture ke arah belakang pada lembar kerja. Kemudian select pen, ini ketika kita ingin memilih jenis gambar yang ingin dimasukkan pada lembar kerja. Kita kembalikan saja. Kemudian di bagian groups, ini untuk membuat kelompok grup menjadi satu kelompok sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir rotate ini. Nah, ini berfungsi untuk merubah rotasi pada tulisan, pada gambar. Nah, seperti ini. Oke, kita putar lagi. Oke. Nah, itu tadi fungsi-fungsi icon pada Microsoft Word. Ada home, insert, design, page layout. Dan saya hanya membahas itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.